Sobat Vibrasi Semesta, pernah nggak, apakah kamu ngerasa hidupmu kayak melambat? Kayak ada yang berat, padahal kamu nggak tahu apa. Semua baik-baik aja, tapi ada rasa yang nggak bisa dijelasin. Terus kamu ingat, beberapa hari lalu kamu minjemin barang ke orang. Cuma sebentar, cuma benda kecil, tapi sejak itu, segalanya berubah pelan-pelan. Uang seret. Emosi gampang meledak. Rezeki terasa tertahan. Itu bukan hal kebetulan. Karena setiap benda menyimpan getaran, dan saat kamu minjeminnya, kamu juga ikut berbagi energi yang seharusnya kamu lindungi. Kita sering lupa bahwa benda-benda kecil bisa jadi pintu masuk energi besar, positif atau sebaliknya. Hari ini, gue mau cerita soal benda-benda yang sebaiknya kamu jaga. Bukan karena harganya, tapi karena pengaruhnya ke hidupmu. Bisa jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Karena ini bukan cuma soal barang ini, soal energi. Pertama, gunting. Kelihatannya sepele ya, tapi gunting itu simbol memutus. Dalam banyak budaya, itu tanda mengakhiri sesuatu. Kalau kamu lagi dalam masa transisi, atau hidupmu butuh stabilitas, minjemin gunting bisa tanpa sadar memotong hal-hal baik di hidupmu. Sering berantem, keputusan jadi kacau. Coba ingat-ingat, pernah minjemin gunting nggak? Kedua, dompet atau tas uang. Dompet itu simbol hubungan kita sama uang. Bukan cuma tempat nyimpen duit. Kalau kamu minjemin dompet, energi si peminjam bisa nempel. Apalagi kalau dia lagi ada masalah keuangan, energi kekurangan, takut nggak cukup, bisa ikut pindah ke kamu. Setelah itu, kamu mulai ngerasa uang cepat habis, rezeki seret. Apakah semua ini kebetulan belaka? Ketiga, sepatu dan baju. Ini benda yang paling nyerap energi tubuh kita. Dipakai tiap hari, nempel langsung di kulit. Sepatu ikut setiap langkahmu. Baju nyerap emosi, semangat, bahkan kelelahanmu. Kalau kamu minjemin atau pakai baju dan sepatu orang lain, kamu bisa bawa energinya pulang. Baik atau buruk, rasanya bisa bikin gelisah, berat, capek tanpa sebab. Keempat, jam tangan dan aksesoris pribadi. Jam tangan itu bukan cuma buat lihat waktu. Itu nyambung ke ritme hidupmu. Cincin, gelang, kalung, semuanya nyerap memori dan energi kamu. Minjemin aksesoris berarti ngebuka jalur buat energi orang lain masuk. Kalau mereka lagi stres, gelisah, penuh dendam, energinya bisa ikut ke kamu. Kelima, buku dan benda spiritual. Buku bukan cuma kertas dan tinta. Ada energi dari setiap pikiran dan emosi yang pernah nempel di situ. Pernah minjemin buku tapi nggak balik lagi? Itu bukan sekadar lupa. Bisa jadi buku itu ngerasa dibutuhin sama orang lain. Begitu juga benda spiritual. Tasbih, kristal, salib, japamala. Kalau udah nempel energimu, jangan asal dipinjemin. Campur energi bisa bikin aura spiritual kamu terganggu. Ingat, energi itu bukan hal mistis, tapi ia nyata. Dan bisa pindah lewat niat, emosi, dan benda. Jadi mulai sekarang, lebih peka. Apa yang kamu bagi, dan ke siapa kamu membagi. Karena kadang, yang bikin hidup kamu mandek, bukan nasib, tapi getaran asing, yang kamu biarin masuk tanpa sadar.